Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syulaika, saya dari jurusan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro yang berjudul pengangguran. Adapun pengertian pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Adapun macam-macam pengangguran itu ada 3. Yang pertama pengangguran terselubung, dan yang kedua ada setengah menganggur, dan yang ketiga itu ada pengangguran terbuka. Padahal seharusnya seseorang dalam gelar hukum bekerja sebagai hakim, pengacara atau jaksa. Yang dimaksud dengan pengangguran terselubung itu adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Jadi contoh dari pengangguran terselubung adalah seseorang dengan gelar sarjana hukum bekerja sebagai guru. Adapun yang kedua itu adalah setengah menganggur, adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, dan biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Adapun setengah menganggur, pengertian lainnya adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Contoh dari setengah menganggur itu adalah seorang buruh konstruksi atau bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaannya di suatu proyek untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya. Itu ada pengangguran terbuka yang dimana tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Contoh dari pengangguran terbuka ini adalah seseorang yang baru saja lulus dari perguruan tinggi dan sedang dalam proses mencari pekerjaan atau sedang menunggu panggilan kerja. Seseorang yang lulus dari tempat kuliah dan memutuskan untuk rehat sejenak dan tidak beraktivitas atau tidak mencari pekerjaan. Selanjutnya adapun penyebab pengangguran itu yang pertama adalah besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja, dan yang kedua rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. Yang ketiga ada kemajuan teknologi, dan yang keempat ada resesi ekonomi, dan yang kelima ada pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Adapun penyebab lain dari pengangguran adalah karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Jadi, pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Adapun dampak dari pengangguran adalah pengangguran ini sangat berdampak pada perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi yang menurun dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu bentuk dari dampak pengangguran. Daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Adapun dampak pengangguran yang lain itu ada 4. Yang pertama pendapatan per kapita, yang kedua ada pendapatan negara. Jadi ketika banyaknya masyarakat yang menganggur itu akan menjadi penyebab menurunnya pendapatan per kapita dan pendapatan negara. Dan yang ketiga itu ada beban psikologis, dan yang keempat itu ada munculnya biaya sosial. Pemerintah untuk mengatasi pengangguran, yang pertama pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada usaha kecil dan menengah atau UKM berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang. Dan yang kedua, pemerintah melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembasan kawasan-kawasan khususnya untuk daerah yang terpencil dan tertinggal. Yang dimana khususnya daerah tersebut itu sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Dan yang ketiga, pemerintah membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PT Jamsostek. Adapun contoh video tentang pengangguran sebagai berikut. Kembali bersama kami di CNN Indonesia Business. Badan Pusat Statistik mencatat dari 131 juta orang angkatan kerja di Indonesia, sebanyak 5,34%-nya atau 7 juta orang diantaranya merupakan pengangguran terbuka.
Kepala BPS Suharyanto seperti dikutip dari detik.com menyatakan angka pengangguran sebanyak 7 juta orang didominasi oleh masyarakat lulusan sekolah menengah kejuruan sebesar 11,24%, lulusan SMA 7,95%, lulusan diploma 3 6,02%, dan lulusan universitas 5,89%, SMP 4,80% dan sekolah dasar sebesar 2,43%. Jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 194,78 juta orang. 131 juta orang merupakan angkatan kerja, sementara 63,77 juta orang bukan angkatan kerja. Dari 131 juta orang angkatan kerja tersebut, 124 juta orang bekerja sementara 7 orang merupakan pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat dari 7 juta orang pengangguran terbuka di Indonesia, jumlah pengangguran terbanyak berada di Provinsi Banten sebesar 8,52% atau sebesar 594.600 orang. Sementara paling rendah di Provinsi Bali sebesar 1,37% atau sebanyak 95.500 orang. Di Ibu Kota Jakarta pengangguran sebanyak 6,24%, Jawa Timur 3,99% dan di Jawa Tengah 4,51%. Dapat disimpulkan dari video di atas bahwasanya banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih menganggur dikarenakan besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan bekerja. Apalagi di masa pandemi pada saat sekarang ini yang dimana banyak masyarakat yang di PHK dari tempat kerjanya dikarenakan pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran. Dan pada saat sekarang ini diwajibkan masyarakat untuk tetap berada di rumah guna untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.